Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dan memilih sepatu mana yang menjadi best long run shoes 2022. Mari sama-sama ikuti. Video ini nggak ada yang sponsorin, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Segmen long run ini segmen yang cukup ramai ya, karena pada saat kita lari itu pengennya sesekali long run, terutama pada saat weekend, karena weekend ini waktunya agak panjang, nggak buru-buru atau enggak diburu sama kegiatan rutin kita. Kalau weekdays ya kita sudah sibuk sekolah mungkin atau kerja gitu ya. Jadi waktunya lebih sempit daripada kalau weekend. Kalau weekend kita bisa banyak waktu dan bisa long run. Dan kalau saya pribadi, long run ini membutuhkan sepatu-sepatu dengan kriteria yang saya inginkan lah ya. Nggak sembarang sepatu bakal saya pakai long run. Dan mungkin nggak usah lama-lama, langsung kita bahas saja dan kita pilih sepatu mana sih sebenarnya yang menurut saya di 2022 ini adalah sepatu terbaik untuk long run. Jadi ini adalah keempat sepatu yang menurut saya bisa masuk nominasi di long run shoes 2022. Kalau misalnya pilihannya teman-teman nggak ada di sini ya kali aja saya belum pernah nyobain, atau bisa jadi bukan produksi tahun 2022. Jadi kita bahas yang 2022 aja ya. Dan yang udah saya cobain dan menurut saya layak dinominasikan adalah keempat sepatu ini. Yang pertama paling kanan ada Hoka Mach 5, kemudian ada Ortus 8 Hyperfuse 1.2, ada 910 Yard, kemudian yang terakhir ada Asics Nova Blast 3. Ini adalah keempat sepatu yang menurut saya nyaman, mantep buat diajak long run. Saya mau ngasih tahu dulu bahwa karakter long run, sepatu long run yang saya sukai itu, kalau kesamaan dari keempat sepatu ini, yang pertama adalah soft atau empuk, tapi bukan yang kelewat empuk. Karena pada saat long run, kalau sepatunya terlalu keras, itu menurut saya, kalau saya pribadi karena saya pemula dan pelari jelata, jadi ya hanya pengennya tetap nyaman gitu ya, bukan yang keras, karena kalau terlalu keras bisa beresiko cedera dan kaki saya sakit semua, malah kayak abis long run kayak abis digebukin. Jadi jangan terlalu keras-keras banget gitu ya. Kalau saya pribadi untuk long run nggak terlalu prefer yang kelewat keras. Kemudian kalau terlalu empuk atau terlalu empuk lah ya, kalau terlalu empuk juga ya bakal capek duluan gitu. Jadi kalau terlalu empuk biasanya kita bakal ngeluarin banyak tenaga atau lebih banyak tenaga untuk bisa mencapai jarak-jarak yang kita mau. Jadi karena jauh ya bakal cepet capek gitu ya. Dan dari keempat sepatu ini yang menurut saya bounce back-nya masih agak kurang adalah Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Ortus 8 Hyperfuse 1.2 ini sebenarnya cukup mumpuni untuk dipakai long run karena cumulus foam-nya cukup lembut, soft, kemudian breathable, ya beratnya juga nggak terlalu berat, jadi enak buat kenceng gitu ya. Kemudian untuk long run juga nyaman, cuman memang bounce back-nya kurang. Jadi kerasa pada saat ya dipakai long run udah mulai jauh, mungkin 12 kilo, 13 kilo sampai ke atas gitu ya. Bagi saya udah mulai kerasa nih, terlalu soft, terlalu empuk, tapi bounce back-nya kurang. Dia soft tapi nggak memberikan energy return yang cukup menurut saya. Jadi kalau udah agak kejauhan, mulai kerasa capeknya. Jadi saya akan menggugurkan Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Lanjut 3 sepatu. Untuk 3 sepatu ini menurut saya layak untuk dipakai long run semua ya, termasuk tadi Hyperfuse 1.2. Cuman karakter berikutnya yang saya butuhkan untuk dipakai long run adalah breathable. Karena pada saat long run kita otomatis itu butuh sepatu yang adem, karena kalau lama itu bakal kerasa panas banget kakinya. Kalau sudah suhu kaki panas atau naik gitu ya, itu akan mempengaruhi performa kita karena panasnya bisa naik ke badan dan ya rasanya jadi kayak effortnya itu makin gede gitu loh. Kalau misalnya suhunya tetap dingin, itu jadi lari kita jadi terasa nyaman. Dan di antara keempat sepatu ini, yang menurut saya breathable-nya kurang adalah 910 Yard.
Karena 910 Year dia bahannya knit, otomatis ya memang paling nyaman sih menurut saya ya, karena paling lembut, paling apa ya, ya kalau sama kulit sih mungkin terasa nyaman dan dia slip on juga, pakainya gampang, nyaman lah pokoknya kalau uppernya nyaman, tapi memang upper fitnya kurang dan juga breathable-nya kurang banget. Ya angin jelas agak susah nembus ya, udara agak susah nembus, jadi suhunya akan tidak mudah tersirkulasi dibandingkan kedua sepatu yang lainnya. Jadi untuk 910 Year akan saya gugurkan. Lanjut tinggal dua sepatu. Dua sepatu ini bisa jadi saingan ketat ya. Kemarin udah kita bahas di kategori daily trainer juga. Dua sepatu ini memang mantep banget. Dan ya nggak bisa diragukan lagi, emang nyaman banget untuk long run. Jadi untuk long run itu butuh banget sepatu yang ringan. Jadi kalau makin sedikit beratnya itu akan semakin mendukung kita untuk makin bagus performanya di long run. Kalau berat kan ya otomatis makin lama makin kerasa ya. Kalau cuma sekilo 2 kilo nggak bakal kerasa. Tapi kalau udah di atas 10 kilo itu biasanya berat sepatu ngaruh banget. Dan di dua sepatu ini masuknya di kategori ringan. Jadi di antara 200 sampai 250 gram itu masuk kategori ringan di ukuran saya 42 ya. Jadi untuk masalah berat sepatu dua-duanya masih masuk nominasi. Jadi kategori berat sepatu ya dua-duanya memang termasuk ringan, jadi tidak bisa dipilih salah satunya. Kemudian pada saat long run saya butuh sepatu yang cukup responsif atau enak dipakai kenceng. Sebenarnya untuk Hokama 5 itu mempunyai responsivitas Pro Fly Plus-nya ini. Itu mempunyai responsivitas yang menurut saya lebih baik daripada Asics Nova Blast 3 karena dia stuck kick-nya pendek, kemudian ya memang dia plottingnya sebenarnya fast daily trainer dibandingkan dengan Asics Nova Blast 3. Namun untuk Asics Nova Blast 3 dengan FF Blast-nya itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi untuk responsifnya, bounce back-nya itu sebenarnya Nova Blast 3 juga luar biasa, cuman karakternya yang memang beda banget. Kalau ini langsung responsifnya langsung kerasa, tapi kalau Nova Blast 3 ini lebih agak lambat ya. Jadi dia kayak menyerap tenaganya gitu, baru di bounce back lagi untuk FF Blast-nya, untuk midsole-nya. Jadi sebenarnya Nova Blast 3 masih masuk, cuman memang beda karakter aja. Tapi kalau dari segi kenyamanan, mungkin di atas 15 kilo bakal kerasa banget bedanya, terutama di bagian stuck kick-nya yang untuk Hokama 5 lebih pendek, sedangkan untuk Asics Nova Blast 3 lebih tinggi dan jauh terasa lebih nyaman. Jadi untuk long run, saya akan lebih memilih Asics Nova Blast 3 sebagai best long run shoes 2022. Jadinya untuk Hokama 5 harus saya gugurkan. Selamat untuk Asics Nova Blast 3 yang sudah saya pilih menjadi best long run shoes di 2022. Kalau misalnya ada yang nanya, kok sepatu ini nggak masuk sih? Kok sepatu ini bahkan nominasi aja nggak masuk sih? Nah, ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama, ya karena memang saya belum pernah nyobain aja. Jadi, kalau sepatunya belum pernah saya cobain dan rasain, saya nggak akan masukin nominasi. Kemudian, bisa juga sepatu tersebut diproduksi tidak di tahun 2022, bisa jadi di tahun 2021 atau bahkan sebelumnya. Jadi nggak saya masukin karena video ini khusus untuk sepatu-sepatu yang memang didesain atau diproduksi di tahun 2022. Tapi balik lagi, itu preferensi pribadi, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.